Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast Unan Official. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kali ini saya Sari Dewi Hidayani memandu podcast Unan Official yang tentu saja selalu memberikan informasi penting, membuka wawasan dan membahas isu-isu penting yang berdampak bagi banyak orang. Nah, kali ini dalam rangka memperingati Hari Kartini yang temanya juga sangat menarik, yaitu peran perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Kali ini kita kedatangan narasumber yang punya peran dalam ketiga hal tersebut tadi. Sangat langka ya, para pemirsa podcast. Langsung saja kita sambut Ibu Dr. Laila Isrona. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sari, dan juga para audiens ya, pemirsa ya. Iya, kalau mahasiswa Ranger disebut. Oh, mahasiswa Rangers ya, Ranger ya. Unan, apa kabar? Rangers Unan. Ya. Bu Ona merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Beliau juga seorang dokter dan Bu Ona, Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Andalas yang aktif membina Koperasi Dharma Wanita. Ketiga topik tadi cocok kita bahas dengan beliau ya. Ibu, Hari Kartini ya, momentum kita mengingat bagaimana perjuangan perempuan masa dahulu, kiprahnya di masyarakat. Tidak hanya Kartini, di Sumatera Barat juga ada Rohana Kudus, Rasuna Said. Juga ada ibu seperti istri Bung Hatta begitu ya, yang peran beliau di dunia domestik gitu. Jauh ya berlalu Ibu sejak zaman para perempuan-perempuan hebat tersebut. Namun di tengah masyarakat kita masih melihat banyak perempuan yang belum sepenuhnya nyaman melaksanakan perannya karena masih ada stigma dalam masyarakat ketika perempuan itu di dunia publik, di ruang publik, sering dianggap meninggalkan keluarga, tidak sepenuhnya berbakti di keluarga. Namun ketika perempuan aktifnya di ruang domestik, itu juga ada komentar, sayang loh ijazahnya tidak termanfaatkan, tidak mandiri, misalnya seperti itu. Bagaimana Ibu melihat situasi seperti ini yang masih ada di tengah-tengah kita, Bu? Oke, baik. Dilema ya. Di satu sisi memang seperti yang dikatakan, kalau dia bekerja atau berkarir di ruang publik, ini anaknya kemana, keluarganya bagaimana begitu ya. Kemudian yang kalau misalnya di rumah saja dikomentari juga gitu ya. Ngapain di rumah aja, sayang ilmunya, betul kata Bu Sari, sayang ijazahnya, sayang ini gitu ya. Kalau saya melihat dua hal itu satu hal yang kita keputusan yang kita ambil. Dan keputusan itu tentu ada komitmennya ya, ada konsekuensinya juga. Maksud saya begini, sebenarnya itu kembali kepada kita. Mengapa kita memilih salah satu di antara itu? Atau mungkin ada yang bisa dua-dua kali ya. Intinya adalah mengapa kita misalnya memilih menjadi wanita karir. Mengapa kita memilih just stay at home gitu ya, kemudian untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita saja gitu ya, ataupun ya pilihan-pilihan itu harus kita perjelas tujuannya apa gitu ya, alasan kita apa gitu ya. Jangan, kalau menurut saya, jangan melihat apa kata orang. Jangan melihat apa kata orang. Kalau melihat apa kata orang atau mendengar apa kata orang, kita nggak bisa maju-maju, nggak bisa jalan-jalan gitu. Akan banyak kata-kata orang kalau kita bekerja di publik, berkarir di luar rumah. Kemudian akan ada juga kata-kata orang, komentar gitu ya, tentang kalau hanya kita stay at home gitu ya. Kalau kita hanya menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Nah, kedua hal ini memang kembali ke kita gitu, dan itu kembali ke kita, tidak hanya ke kita saja sebenarnya, juga kembali pada keluarga kita dan kesepakatan dengan pasangan atau suami kita. Ketika kita berkeluarga, ketika sudah berkeluarga tentu dengan suami, ketika masih belum berkeluarga, perempuan masih menjadi seorang anak, tentu dengan orang tuanya, dengan keluarganya di rumah sana gitu. Jadi itu yang perlu kita sikapi ya.
kenapa nggak berkarir, kenapa hanya di rumah gitu ya, atau kenapa berkarir nih, lihat anak-anakmu begini gitu ya. Nah, kembali ke sana. Kalau kita tetapkan tujuan kita apa dan kita sudah mengambil keputusan itu, kita komitmen di sana. Kita siap menghadapi konsekuensi apapun yang terjadi gitu. Kita siap juga dengan kemungkinan-kemungkinan yang baik dan buruk yang terjadi ya. Ya kalau misalnya kita sudah berkeluarga nih, ini ibu-ibu ceritanya ya, ibu-ibu yang dalam arti kata sudah berkeluarga gitu. Berarti ada peran publik yang kita mainkan dan ada peran domestik yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalau menurut saya itu, dan saya selalu mengingatkan di Dharma Wanita ya ke ibu-ibu bahwa bagaimana peran domestik kita mainkan, peran publik pun juga bisa kita sinergikan, gitu, kita maksimalkan juga. Karena bagaimanapun kita hidup ini punya peran, yang perannya tidak hanya peran sebagai sebagai istri, gitu, ibu di rumah gitu, juga anak ya, anak dari orang tua kita. Tapi kita juga punya peran yang paling penting sebagai, sebenarnya yang utama sekali sebagai hamba Allah ya. Itu dulu. Kemudian juga ada peran sebagai sahabat masyarakat gitu. Artinya ilmu yang kita miliki ya kita share ke yang lain. Lalu kalau ibu rumah tangga apakah tidak bisa men-share ilmunya? Bisa ya. Tetap dia bisa memanage waktunya, sehingga dia pun bisa sharing, bisa berbagi dengan tetangga sekitarnya yang nggak jauh-jauh mungkin dari rumahnya gitu ya. Dan dia juga bisa berbagi. Sekarang apalagi ya dengan teknologi media sosial ya, Bu. Media sosial yang begitu banyak ya. Dari rumah pun bisa sharing ya. Betul ya. Mau apa gitu kan? Mau ilmu apa? Lalu kalau satu posisi kita keluar, maksudnya bekerja, berkarir, tentu kembali tadi kita sudah diizinkan oleh suami. Ini kesepakatan bersama juga ya, izin nggak suaminya. Alasan apa kita akan berkarir, alasan apa, dan suami setuju nggak? Kalau menurut saya kembalinya ke sana gitu ya. Kalau tidak izin, ya udah tunggu dulu ya. Maksudnya tunggu sampai nanti ada masa kita diizinkan gitu ya. Ya mungkin suami sudah merasa cukup bisa menafkahi, bisa misalnya kalau hanya untuk mencari nafkah, ya udah cukup itu. Tapi kalau misalnya butuh bantuan, butuh ini nafkah lebih gitu ya, atau rasanya nggak mungkin nih di kondisi begini, kebutuhan banyak, ya mungkin akan ada diskusi dengan suami ya, jadi fleksibel aja sifatnya ya. Atau misalnya ternyata orang tua kita meminta kita, gimana, masa kamu di rumah aja, kasihan adikmu yang ini belum kuliah, ini tolong dong dibantu mama papa membiayai mereka gitu, misal begitu ya, kita negosiasi sama suami gitu ya. Tapi kalau kata suami, nggak usah aja, nanti aku akan usaha bekerja supaya juga bisa membantu keluargamu, it's okay. Tapi kalau misalnya oke, dengan niat itu ya gitu, di sejauh itu pokoknya keputusan di awal ini diambil memang dengan penuh kesepakatan yang jelas gitu ya. Jangan sampai nanti sudah keasikan kerja di luar gitu ya, lupa sama anak. Ya kadang ada juga suami yang mengatakan, oke, mama boleh bekerja gitu, ibu boleh bekerja, tapi ingat ya kebutuhan di rumah, ingat ya kondisi di rumah, ingat ya anak-anak di rumah, ingat ya kebutuhan suami semua ya yang harus dipenuhi gitu. Jadi kembalinya begitu. Bisa nggak, siap nggak kita dengan konsekuensi itu gitu ya. Artinya kita akan tetap bisa menjaga kestabilan rumah walaupun kita pergi gitu. Kita tetap bisa menjaga domestik ya walaupun kita ke publik gitu, karena itu yang paling penting. Nah kalau misalnya kita stay di rumah gitu ya, misalnya tidak diizinkan, ya kita kembali berpikir, kenapa nih aku nggak diizinkan gitu ya. Oh kalau gitu apa nih aku bisa lakukan gitu ya. Kalaupun kita akan melakukan apa di rumah, usaha bisnis di rumah sekalipun, tetap juga izin suami juga gitu. Ya namanya namanya berkeluarga ya, tim ya Bu ya. Tim gitu ya. Kalau sebagai seorang muslim ya, maaf nih karena banyak yang muslim mungkin saya pikir ya, tetap kembalinya kepada ridhonya ya, ridhonya Allah itu kan terletak di ridhonya suami gitu ya. Ya pasti ini punya, kalau kita yakin itu gitu, kita punya rasa itu, kita mau keluar tuh pasti mikir, suami ridho nggak sih, suami izin nggak sih, nah gitu. Kalau suami izin, suami mengizinkan juga kita stay di rumah dan usaha di rumah gitu, dan anak-anak juga tidak terbengkalai, mohon maaf, ya insya Allah lempeng aja jalannya, gampang aja, mudah jalannya, dan itu
akan menyinari semua ya. Iya. Tidak hanya kita sendiri, Tidak hanya kita. tapi juga keluarga Orang-orang kita, sekitar kita orang-orang juga sekitar ya, kita, benar. anak-anak kita juga gitu kan. kita juga. Dan ingat, investasi terbesar itu di anak gitu Di ya. anak, ya. Kalau nggak punya anak yang lain cerita ya. Lain cerita lagi. Ya intinya begitu. Jadi silahkan lakukan apa yang akan kita lakukan sebagai ibu, apakah kita bertahan di rumah sebagai ibu rumah tangga, atau kita ibu rumah tangga juga, kita juga berkarir gitu ya, tapi tetap kembali kepada kesepakatan di keluarga kita. Di keluarga kita. Bagaimanapun keluarga suami terutama ya yang harus kita dengarkan gitu ya. Dan saya pikir kalau misalnya ada wanita yang akhirnya dia berkarir kemudian ternyata gajinya lebih besar gitu ya, ininya lebih besar, itu juga bagaimanapun kembalikan ke kesepakatan kita. Dalam agama juga sudah diajarkan bahwa yang memberi nafkah itu suami. Kalaupun kita akan perempuan mempunyai nafkah yang lebih besar dan kita masukkan ke nafkah keluarga gitu untuk kebutuhan keluarga, itu berarti kita bersedekah dan Ke alhamdulillah keluarga sendiri ya. ke keluarga sendiri, dan insya Allah akan ada Pahalanya lebih besar balasannya ya, gitu ya. Ya bukan berarti nih gaji gue lebih gede nih, lo gimana gitu. Yang perempuan jangan ngomong begitu ya, gitu. Itu makanya hati-hati kita dalam melakukan hal ini gitu ya. Jangan gadang kepala gitu. Jangan besar kepala ya, dan akhirnya meruntuhkan apa yang Sudah kita dibangun idam-idamkan, gitu yang kita bangun ya, keluarga yang kita idamkan gitu ya. Dan jangan heran kalau banyak perceraian itu salah satunya karena urusan ekonomi domestik yang tidak nggak selesai. Nggak selesainya apa, dapat uang banyak tapi nggak bisa manage-nya gitu. Dapat uang banyak yang perempuan tapi merasa gua nih gitu ya, gua yang komunikasinya nggak frekuensinya nggak sama lagi ya. Iya, betul. Masing-masing merasa nggak setara, mungkin begitu kali ya. Kalau balik nih ya, maaf ya, kalau ternyata gajinya lebih besar yang perempuan, pasti memang ada rasa inferior pada laki-laki ya. Dan kalau rasa inferior itu maaf sampai ke hubungan suami istri, itu akan merusak semua. Maaf nih, saya bicara begitu. Dan itu mungkin sebenarnya yang hilang dalam rumah ini. Oke lah, kalau gaji masih bisa dinego ya, tapi masalah ini nggak bisa. Itu yang paling penting ya. Mungkin ada orang berpendapat, masa kebutuhan laki-laki aja yang di ini. Ya itu kembali ke kata Bu Sari tadi, bagaimana komunikasinya di dalam komunikasi. Itu yang poin penting kayaknya ya, Bu ya, betul. di dalam tim rumah tangga ya. Betul. Jadi tim selaras ya. Sportnya di dalam rumah tangga itu yang paling penting sekali. Semodern apapun kehidupan, komunikasi tetap penting. Komunikasi tetap penting dan nggak boleh putus ya Bu ya. Nggak boleh selalu continue. Dan square tadi ya. Betul. Yang perlu dipikirkan juga kalau misalnya izin suami juga untuk bekerja, ya tentu ini sudah dipikirkan apakah nanti jauh dari rumah gitu kan, bagaimana konsekuensinya ya Bu Sari ya. Kemudian nanti bagaimana kalau misalnya ternyata harus pindah LDR, harus dipikirkan lagi gitu ya. LDM ya. LDM, long distance married. Emang enak gitu. Banyak ternyata yang harus dipertimbangkan ya. Banyak betul. Ya misalnya kalau ternyata harus ada yang mengalah di sini gitu ya. Ya kalau sekarang kan nggak apa-apa sudah LDR, kita LDM ya gitu. Udah bilang begitu gitu ya. So apa dong artinya keluarga? Apa artinya kita berumah tangga gitu kalau akhirnya jauh-jauhan? Kalau terpaksa jauh gimana Bu? Coba pikir lagi gitu ya. Coba pikir ada momennya nanti akan ketemu semuanya gitu ya. Karena pasti kisah kita semua ini beda-beda, tapi bagaimana di dalam satu tim squad tadi itu punya satu kesepakatan dan yang semuanya nyaman ya Bu. Iya, dalam tim itu sportnya nyaman dan juga yang paling penting adalah ya memang harus ada yang tarik ulur ya, mengalah ya di dalam rumah tangga ya. Kalau kita bicara perempuan, sekali lagi saya nggak bisa minggir dari keluarga ya, nggak bisa minggir dari rumah tangga ya. Kita melibatkan semua itu. Kalau misalnya kita sebagai perempuan dan belum berkeluarga, lalu kalau orang tua tidak mengizinkan, coba nego lagi, coba apa
doa-doa orang tua itu pasti doa-doa yang terbaik untuk anak-anak gitu ya. ya. Ridho sebelum berkeluarga tentu ridho orang tua yang kita harap ya. Gitu. Jadi kembalinya ke sana. Ya, gitu. Bu. Jadi apapun peran yang kita lakukan, stigma-stigma tadi akan selalu mengikuti ya, Bu, ya. Pasti. Jadi kita harus bisa memilih mana yang perlu kita dengar dan mana yang harus kita abaikan gitu ya, supaya kita bisa melangkah maju bertumbuh gitu ya, Bu ya. Makanya didengar, balik tadi ke komunikasi. Dengar suaminya, dengar orang tuanya gitu ya. Kalau dengar kiri kanan atas bawah semua mau dimasukin, maju-maju ya, Bu ya. Nggak bisa. Ingat ini ya, ingat apa namanya, keledai ya. Iya. Ada keledai dan orang siapa yang dulu kalau dituntun, dia dengan anaknya orang tua, kemudian ada seorang anak dan keledainya. Maka ketika anak itu dinaikkan ke keledai, bapaknya berjalan, orang komen gitu. Ya Allah, ini bapak udah tua, dibiarin jalan gitu. Kemudian jalan lagi, anaknya diturunkan, sekarang bapaknya yang naik gitu ya. Komen lagi orang-orang lain ya, yang ketika dia ketemu, ini gimana sih? Anaknya dibiarin ke anak kecil. Pasti ada terus ininya ya. Keledainya udah tua, dinaikin sama bapak tua ini lagi, edukasi yang keledainya. Ini gendong keledai. banyak banyak gitu. Makanya kembali ke orang-orang terdekat kita. Komunikasi itu yang paling penting, yang paling tahu gitu ya. Itu. Ibu, kita kan melihat gitu ya, mungkin dari zaman Kartini, Siti Manggopo, Rohana Kudus gitu ya, berbeda peran mereka dengan peran kita sekarang. Tapi kalau kita lihat dengan peran mungkin dari orang tua ibu, nenek ibu gitu, apa yang ibu lihat perbedaan peran perempuan di era kita sekarang ini, Bu? Apa ya? Kalau saya menilai perannya nggak berubah mungkin ya. Nggak berubah ya dari dulu ya. Maksud saya peran yang tadi Bu Sari sebutkan, ada Rohana Kudus, mereka juga aktif di Elius Yunus, yang ini yang Padang Panjang, Diniah Putri ya. Ya, itu kan juga ya. Kemudian juga Rasuna Said, Kartini sendiri gitu. Menurut saya peran perempuan tuh nggak pernah berubah ya. Bahkan dari zaman Rasulullah ya, Bu ya? Sama, ya dari dulu ya. Perannya tetap adalah peran sebagai anak perempuan ya. Peran sebagai hamba Allah, peran sebagai anak perempuan nih di rumah. Kalau sudah berkeluarga, peran sebagai istri. Kalau sudah di masyarakat, peran sebagai sahabat masyarakat ya. Peran sahabat masyarakat ini bisa jadi pejuang. Mungkin di zaman itu perlu perjuangan ya, perang gitu ya. Mungkin di zaman Rasulullah juga perlu angkat senjata, ada yang angkat senjata. Perlu belajar hadis, Aisyah ya, belajar hadis. Perlu belajar apa? Belajar ya tentang tafsir apa segala macam, belajar. Itu termasuk juga pejuang-pejuang itu. Kartini perlu belajar, begitu kan mengajarkan kepada kita ya. Itu peran itu yang dimainkan, peran-peran itu mungkin yang berbedanya gitu ya, tapi yang lain tetap saya pikir ya, tetap harus santun, tetap harus hormat kepada orang tua, kepada suami, kepada itu saya pikir tetap itu gitu ya. Kita lihat juga pahlawan-pahlawan kita itu tetap santun dia sama suaminya, walaupun nama suaminya nggak disebut, nama dia ada siapa di belakangnya, nggak mungkin dia sendiri gitu kan, termasuk orang tuanya juga gitu. Saya pikir, nah kalau saya sendiri, ibu dan apa namanya nenek saya gitu ya. Kalau nenek dari pihak ibu saya nggak ketemu, nenek dari pihak bapak saya ada ketemu karena yang ini udah meninggal ya. Jadi memang betul ya kalau kita mikir gitu ya, yang terpikir pertama kita adalah bagaimana sih ibu kita dulu ke kita, bagaimana sih ibu berjuang dulu gitu ya, bagaimana sih ibu ketika saya kecil gitu, itu pasti itu yang kita ingat. Tutuplah mata, ingat-ingat itu. Ketika kita pulang sekolah ketok pintu kita, assalamualaikum, Umi mana ya? Umi pergi arisan, nggak sedih gitu ya. Atau Umi mana ya? Umi lagi masak, lari-lari gitu ya. Atau pergi arisan nanti Umi pulang bawa apa gitu, ada oleh-oleh gitu ya. Saya jadi ingat, dan saya ingat juga dulu ketika ibu saya itu alhamdulillah termasuk yang apa namanya aktif juga di masyarakat, ikut Dharma Wanita gitu. Saya kalau nyanyi jadi teladan ya. kalau lagu Dharma Wanita itu dikumandangkan gitu ya, ketika acara-acara DW nih saat ini saya selalu ingat ibu saya. Saya selalu oh ini ya, oh ini kata-katanya ya, berjuang untuk keluarga gitu, bagaimana keluarga bisa mandiri dan keluarganya gitu ya.
kegiatan keluarga, mandiri keluarganya secara ekonomi, pendidikan yang Iya. seperti Ibu Sari sebutkan, pendidikan juga ya. Kemudian sosial budaya, bagaimana di budaya. tengah masyarakat ya, dan budaya gitu. Itu yang saya ingat gitu. Makanya Nggak kayaknya kok sekedar lagu jadinya ya Bu ya. Saya Ada memori ada sebenarnya memori yang hadir ya, kembali. rumah wanita. Wah, Ya. kalau udah nyanyi itu di rumah Umi juga latihan kadang. Iya, iya. Dan beliau termasuk yang aktif juga, bahkan bisa main pingpong, saya aja nggak bisa. Bikin tumpeng semua serba bisa, alhamdulillah gitu. Ibu saya multi talent juga, dan multi ini juga ya, bahasanya banyak. Ya, mungkin Oh, iya, bahasa Bu. Inggris aja yang enggak gitu. Oh, Arab gitu. Bahasa Arab dikit-dikit gitu ya, bahasa Jawa, bahasa Oh, daerah sih bahasa gitu. daerah ya. Memahami dan bisa cepat gitu, bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Bangka, bahasa Minang, bahasa ini ya, karena kami Sering pindah berarti sering ya? itu sering pindah ya juga ya. Dan ibu saya termasuk yang hobi masak finally setelah menikah. Sebelum menikah ibu saya adalah anak yang bungsu. Sehingga ketika menikah itu yang bisa masak itu bapak saya. Dan bapak yang belanja ke pasar, bapak memilihkan. Dan memang waktu kecil masa kecil beliau memang masa kecil di dekat pasar, dan juga nenek itu melatih anak-anak bujangnya, dan abah saya manggilnya abah. Suami idaman dong ya Bu ya. Abah itu biasa masak gitu, masak Iya, ikan, iya. masak apa. Jadi beliau kalau datang ke rumah saya maksudnya beliau tinggalkan di Bengkulu, kemudian beliau datang ke Padang gitu, ke rumah kami ini anak-anaknya yang di mana-mana gitu. Itu ke pasar beliau, pergi berdua ke pasar cari ikan terutama, Iya, karena buat hobi dimasak makan. ya. Nah, nanti beliau masakkan kayak ini gitu ya, alhamdulillah. Pak Jadi, Rektor di mana Bu? Bisa kalau masak? Pak Rektor bisa masak, Keren. cuman nggak dikasih kesempatan aja. Urus Ya, yang kalau lebih ada yang lebih penting, lebih besar yang harus beliau urus gitu. Nah, kalau di rumah ya masa kecil saya begitu gitu ya. Jadi bapak atau yang laki-laki itu bisa masak. Alhamdulillah adik-adik saya itu alhamdulillah bisa masak. Sampai bahkan ada yang bisa masak rendang, dibawa sama Persib ke luar negeri. Waktu itu kebetulan adik saya di Bandung, dibawa ke itu saya ingat betul, dia cerita jadi bekal dibawa ke ini Persib ya? bekal Persib. Wah, keren tenaga. Alhamdulillah gitu. Jadi ya itu artinya masalah Umi walaupun sibuk di publik gitu ya, kegiatan keagamaan juga, tapi beliau memberi contoh ke kami bahwa rumahnya nggak makan, anak-anak nggak Iya. pernah nggak makan, anak-anak makan, Masakan sedia dulu, beliau, masak ya. dulu, ini dulu beres rumah baru beliau pergi gitu. Kalau dikatakan beliau ibu rumah tangga tulen gitu Iya, ya, iya. tapi beliau juga mengabdikan dirinya gitu ya, Iya. untuk ke masyarakat juga, di RT di mana, alhamdulillah di masjid ya dekat-dekat sih, tapi paling enggak cukup care beliau untuk itu gitu. Dan kami merasakan bahagianya Umi ketika beliau pergi gitu ya, maksudnya meninggalkan dunia ini, begitu banyak orang yang perhatian gitu ya, dan Banyak kenangan di teman-teman beliau gitu teman-teman ya. beliau gitu. Itu menjadi semangat juga bahwa kita harus berbuat baik ke orang, kita harus bagaimana, nggak hanya bisa diam di rumah saja gitu. Iya. Sekali lagi walaupun beliau adalah ibu rumah tangga yang baik dan benar. Ya gitu ya. Nggak berkarir profesional gitu ya Bu ya, Enggak. tapi aktivitas beliau di masyarakat banyak. Iya. Dan tadi ketika beliau Iya. meninggalkan kenangan manis untuk orang-orang yang pernah Iya. berinteraksi dengan beliau gitu ya. Saya Bu ya. yakin yang dulu juga ya, pahlawan-pahlawan perempuan kita itu tuh juga begitu, rumahnya beres makanya beliau bisa ke publik, ke Iya. publik dia ini kan eksis juga, Eksis juga gitu ya. di masyarakat. Sehingga rumahnya udah kelar dulu nih Iya, gitu iya, ya. Kan kita tidak mendengar kisah-kisah keluarga anak-anak yang gimana gitu, Iya. insya Allah nggak ada ya. Dari pahlawan-pahlawan perempuan kita ini ya Bu ya. Karena begini, kalau kita tampil ke depan, berarti insya Allah nih yang di rumah bisa kita handle nih artinya. Tapi kalau misalnya kita masih meninggalkan apa-apa, berkecamuk di kepala itu, ini gimana ya ini kita mau ngomong ke orang itu juga bingung kita mau ngomong gitu ya, mengajarkan orang, tapi sementara kita ada masalah di rumah gitu. Jadi memang di rumah kuncinya. Kuncinya. Dan juga
ibu yang Baiti menjadi Janati madrasah. ya, Bu? Baiti Janati, Baiti rumahku Janati, surgaku. rumahku surga. Dan madrasah pertama, sekolah pertama adalah ibu. Itu Bu. Sekarang Ibu. kan punya tantangan nih, Heeh. kaum ibu atau perempuan dalam hal pendidikan gitu ya. Banyak sekali distraksi gitu yang mungkin jadi tantangan untuk kaum ibu dalam berperan di dunia pendidikan, di keluarganya sendiri ataupun di instansi pendidikan gitu. Gimana Ibu melihat situasi ini, Bu? Ketika saya cerita sama anak-anak saya, ya anak-anak saya umurnya sudah lumayan besar gitu ya. Saya cerita nih, ada satu anak saya yang 9, anak perempuan saya. Ini usia kalian nih udah usia ini ya, kan udah di atas. Ya, udah 20 tuh, udah di atas 18 ya. Udah harus mempersiapkan. Ini udah harus mempersiapkan untuk berumah tangga kata saya. Dan itu saya bilang kan berumah tangga ini fitrahnya ya. Nanti fitrah juga kalian dengan berumah tangga, kalian punya anak, kalian ini. Kayaknya belum dulu deh Mi. Harus ini dulu lah, harus mapan dulu, harus ini dulu, harus punya ini, punya itu. Kayak di TikTok tuh Mi katanya. Langsung bilang gitu. Kayak di TikTok tuh gitu. Itu konten-konten itu ceritanya berantem lah, inilah kayaknya harus mapan dulu, enggak Mi harus ini dulu. Itu. Jadi Beda sama dulu ya. Anak-anak sekarang itu belajarnya banyak dari medsos gitu, dari konten-konten yang dilihatnya, dari apa namanya ya media sosial, influencer gitu ya. Ya akan muncul ada yang child free segala macam gitu ya. Nah, saya jadi bertanya kemana saya gitu ya, kemana saya selama ini, kenapa anak saya berpikir begitu gitu ya. Saya jadi aware juga, wah harus hati-hati nih gitu ya. Ya betul, itu tantangan bagi kita. Jadi kembali kita harus semakin dekat-dekat dengan anak-anak dan juga dengan gaya yang bisa mereka terima begitu ya. Termasuk juga di kampus ya. Kampus juga berbeda. Mungkin kalau banyak juga yang komentar gitu ya, ini pergaulan sehari-hari aja gitu. Mahasiswa sekarang cuek banget ya gitu. Kalau ada yang komen cuek banget, kita lewat asik aja sama HP-nya gitu. Ya kembali kalau saya sih, kalau mereka asik sama HP-nya, kita aja yang negur deh. Gitu. Kalau dulu kita yang negur dosennya, kita langsung berdiri, rapi. Sekarang enggak. Nah, sekarang gini aja, dibalik aja, kita aja yang negur mereka. Asik banget main HP-nya gitu. Gitu aja. Mereka akan kaget dan rata-rata mereka itu apa ya, sebenarnya kalau disapa begitu mereka Masya Allah ada yang nyapa saya gitu kan, sesuatu bagi mereka sebenarnya. Karena bayangkan apalagi yang anak kos ya, bangun tidur gitu nggak ketemu mama, sih ketemu di HP aja, layar datar gitu ya, kemudian dia berangkat, kemudian sampai ke kampus lagi belajar, kemudian juga pakai layar juga gitu ya, interaksinya kurang dengan teman-temannya. Ketika dia disapa begitu, karena bagaimanapun masih di dunia nih kita, bukan dalam HP nih. Bukan dunia digital, bukan dunia maya gitu ya. Karena bagaimana fitrahnya kan manusia sosial ya, hidup sosial, hidup bersosialisasi itu kebutuhan manusia juga, kebutuhan dasarnya manusia, kebutuhan dasar ya, kecuali mungkin ada juga beberapa yang antisosial. Nah itu yang perlu kita artinya pastilah orang butuh ini. Kalaupun enggak, ya kita harus tanya ada apa dengan dia. Saya introvert, saya ini gitu ya, oke lah. Tapi bagaimanapun tetap mereka harus kita sampaikan, mereka tidak hidup sendiri. Mereka juga butuh orang lain gitu kan. Ya begitu kira-kira. Jadi kalaupun sekarang mahasiswa asik dengan AI gitu, misalnya cari data, cari bahan sambil percakapannya, chattingnya pun dengan AI, dengan teman digitalnya gitu, yang akhirnya dia konsul ke sana dulu, konsul ke sana juga bisa menjawab semua kan ya. Tolong cariin saya ini dong, dan ngomongnya juga enak gitu. Tolong cariin saya ini dong, oke, saya kasih. Gitu. Kemudian AI muncul yang memberikan apa yang dia mau. Gitu. Makasih ya, iya terima kasih kembali. Saya akan menunggu Anda jika ada yang Anda butuhkan lagi. Itu kan AI ngomong ya, kan senang dia begitu. Dia diterima banget gitu ya, oleh AI. Akhirnya dia keasikan di sana, dan ada juga mahasiswa yang memang dia sama temennya di AI itu aja gitu, maksudnya teman digitalnya aja, sehingga dia lupa dengan sekelilingnya, dan lupa juga saya harus bergaya bagaimana nih, maksudnya bagaimana saya berinteraksi dengan orang gitu ya. Karena nah itu dia. Kalau di AI dia terserah aja, AI nggak pernah marah ke dia gitu ya.
Makanya peran kita ya di pendidikan ya tetap kita jadi role model bagi Role mereka. model. Bagaimana kita menggunakan kalau yang di institusi atau di kampus AI ini sebagai apa sih, sebatas apa, dan kita tetap sebagai tools gitu. iya Bu, tools ya. aja gitu, bantu dia kayak ngitung pakai kalkulator lah ya. Iya. Gitu. Kemudian kalau di rumah, mari kita semakin sering menyapa anak-anak kita. Iya. Kan jauh gitu misalnya ya by phone lah gitu. Ya memang konsekuensi ketika anak harus kuliah jauh ya itu yang terjadi. Ya akhirnya emang banyak-banyak berdoa ya. Iya. Kalau saya jadi selain doa, saya juga jadi ingat apa puisinya Khalil Gibran. Anakmu bukan Anakmu bukanlah milikmu gitu Iya. ya. Sebatas apa yang bisa kita pegang, sebatas apa yang bisa kita handle kan gitu ya. Itu Jadi kan kuncinya masuk ke style mereka saat ini ya, Bu style ya. mereka, tapi juga jangan Mengikuti menghilangkan kali gitu ya. jangan menghilangkan apa pituah-pituah atau Iya. ini kita Nilai-nilai sebagai yang dulu nilai-nilai yang perlu diwariskan ke kita iya, gitu ya. Bu, betul. ya. Nilai-nilai ya dari keagamaan, Dari keagamaan spiritual juga, ya, budaya juga ya, Bu, budaya yang perlu tetap kita jaga. Gitu sih saya pikir. Serius banget ya. Itu memang Iya. perlu serius ya gitu ya. Iya, karena gimana ya? Fakta yang harus kita sampaikan ya, Bu ya. Memang situasinya seperti itu Iya, gitu. Eh, terkesan berat tapi harus kita upayakan karena tadi Ibu Betul. bilang ya, madrasah ya. Iya. Tidak hanya untuk anak kita tapi ada istilahnya ibu itu arsitek peradaban ya, Bu Betul. ya. Nggak mungkin kan kita asal-asalan Iya, untuk benar. membangun generasi berikutnya. Iya, karena gitu ya, investasi Bu. terbesar. Investasi Makanya saya terbesar. bilang kalau di rumah itu anak biologis saya, di kampus saya punya anak ideologis, Anak ya gitu ya. ideologis, yang semuanya akan anak-anak mengenai- kita ya, Bu ya. kita ya. Saya selalu bilang kalau sampai di siapapun orang tuanya, sampai sekalipun teman saya gitu, sekalipun saudara-saudara saya mungkin ya, pokoknya sampai di depan saya anak saya, kata saya. Iya. Siap saya jewer ya katanya. Kalau udah saya bilang begitu, Iya. teman-teman pada nggak ada yang bilang, oh anak saya ada di sana nah gitu. Aku dijewer ya katanya. Nggak, bagaimanapun ya kita harus bisa. Kalau menurut saya sih ya harus mau terlibat gitu Iya, dalam jadi role model mereka Ya. gitu ya, Bu ya. peduli sama Peduli mereka sama gitu mereka. ya. Ya, yang penting connect dulu kan, Bu, Iya, gimana betul. mau ini kalau hatinya belum kita sentuh gitu ya, Bu Betul. ya. Ya, Emang jadi agak kalau lewat sulit. nggak, jangan sungkan ya menyapa mahasiswa ya, para ibu-ibu. Ya jangan sungkan, jangan kayak yang dulu. Yang dulu, iya. Nggak bisa gitu Orang ya. tua juga perlu menurunkan ego ya, Bu ya. Ya perlu banget. Perlu banget ya supaya anak-anak kita bisa kita rangkul gitu ya. Betul. Kalau enggak. Dan kalau di rumah yang pandai merangkul anak itu bapaknya. Bapaknya ya. Saya belajar ya. Belajar dari Mungkin bapak. dari keluarga yang apa ya. Dan apalagi saya tuh dari kecil ya, dari SMP saya sudah mandiri ya. Jadi saya sudah tough nih, udah Iya. independen, merasa Iya. begitu gitu ya. Jadi berharap anak-anak seumur itu juga Akan sudah begitu gitu. Iya. Makanya saya agak jaga-jaga. Kalau bapak alhamdulillah. Ya intinya gitu, kerjasama kerjasama ya. ya, Bu, saling mengisi gitu ya, di mana bapak bisa masuk, di mana ibu bisa masuk, sehingga squadnya tadi Ya, jalan betul, gitu ya, jalan. Bu ya. Kalau nggak jalan. nggak jalan ya. Kalau dicuekin aja anaknya sama kedua belah pihak gitu. Iya. Tapi bukan berarti yang satu marahin, yang satu membela, nggak boleh begitu juga gitu. Harus sama juga, sama-sama marahin, tapi dengan cara bagaimana dan bagaimana menyelesaikannya gitu. Jangan dibiarin aja dia dalam masalah. Wow. Gitu ya. Iya, Ibu, ini tentang pendidikan tadi ya kita bahas, dan memang banyak sekali gitu yang perlu menjadi perhatian kita dan harus kita seriusin gitu ya, Bu ya. Sekarang di kesehatan, Bu, bagaimana peran perempuan sekarang khususnya di keluarga, Bu, untuk kesehatan keluarga? Karena kembali lagi, Bu, yang tadi banyak sekali distraksi kita, fast food yang menggoda, Iya, betul. cepat gitu kan. Mungkin kita, saya pribadi lah gitu, Bu, mungkin nggak akan bisa memasak setiap hari seperti yang dilakukan si nenek dulu gitu ya. Tapi gimana sekarang kita mensiasatinya, anak-anak kita bisa mendapat asupan yang bergizi begitu dengan cara-cara yang nyaman bagi kita gitu, Bu. Iya. Baliknya emang kembali ke peduli ya. Peduli, ya. terhadap apa yang
menjadi, kalau kesehatan sih ini lebih banyak ke lifestyle sebenarnya. Lifestyle. Ada yang penyakit-penyakit itu, ada penyakit yang penyakit tidak menular, penyakit menular gitu ya. Penyakit tidak menular, ada yang bisa penyebabnya, faktornya bisa ada yang dimodifikasi, ada bisa yang tidak dimodifikasi gitu ya. Nah, kembali kepedulian kita gitu ya. Kalau misalnya kalau di kesehatan yang banyak sekarang, Indonesia balance lah ya. Penyakit yang Menular dan nggak tidak menular. menular dan menular gitu, itu banyak Seimbang ya ya. kasusnya. Sekarang tadi pagi saya baru dengar cerita nih, tapi sebenarnya cerita itu udah banyak lama juga gitu ya. Usia 30 meninggal, kecil orang angin duduk gitu. Artinya 30 usia seorang anak, seorang manusia usia 30 tahun, kan usia yang sedang Masih produktif ya, Bu, ya? masih produktif gitu. Dan belum punya anak, nah katanya gitu. Oh ya Allah, gitu. Maksudnya di usia yang kita harapkan dia akan banyak berperan begitu ya, tapi ternyata Allah sudah panggil dia. Memang pengaruh usia nggak ini ya, nggak apa meninggal ini nggak tergantung usia ya. Kan? Tapi bagaimanapun kita perlu ada yang bisa dimodifikasi, terutama penyakit tidak menular gitu ya. Sekarang banyaknya kayaknya penyakit tidak menular di usia-usia muda itu. Kalau penyakit menular kita udah tahu bagaimana kita mengatasinya gitu ya. Dari lifestyle, gaya hidup, peduli kita. Sebagai seorang ibu kita peduli. Gaya hidup ini nggak hanya makanan. Tidak hanya makanan, ya? Bagaimana istirahatnya ya, bagaimana ya olahraga juga. Bagaimana sehari-harinya dia berbuat ya. Makanan terutama yang ibu apalagi ya, karena ibu yang menyediakan gitu ya di rumah, bagaimana si ibu bisa menyediakan. Mungkin nanti kalau dia aku bekerja, aku ini gitu ya, kembali oke deh bekerja gitu, tapi tolong gitu ya tetap peduli dengan apa yang kita sediakan, apa yang akan kalau akan dibeli gitu ya, GoFood maaf kalau promosi. Maaf kalau harus beli fast food gitu ya, makanan cepat saji. Yang mana yang harus kita beli? Lalu berapa memilih juga berarti ya, Bu. Ya, jangan sampai nyetok. Ada sih keluarga yang nyetok nugget. Nugget sih oke aja kalau isinya ada wortel, ada apa gitu, ada sayur. Atau ada juga keluarga yang nyetok mie instan gitu ya. Kalau kami alhamdulillah berpikir ulang nyetok ini enggak itu ya, kan nggak usah beli gitu, nggak usah beli. Kalaupun beli ya kami nggak pakai hitungan sekali sebulan ya, ini nggak ada gitu. Nggak ada ya, pokoknya kalaupun iya kepingin ya beli gitu aja, tapi nggak kepingin terus-terusan. Artinya ibu yang ada di rumah nih harus jeli. Perempuan yang notabene diartikan akan masak gitu ya, harus jeli, mikir ini makanannya sehat nggak gitu. Kalau kita stok kira-kira bagaimana gitu ya. Kalau kita sediakan supaya dia sehat gimana gitu. Ya misalnya harus campur sayur, campur telur gitu segala macam ya, sayur yang segar. Lalu berapa kali kita akan kasih gitu ya, nggak usah lo pakai dihitung sekali sebulan makan mie, nggak usah di schedulein gitu ya, salah gitu, kepingin aja gitu udah, tapi juga usahakan jangan kepinginnya keseringan gitu. Nanti beli lagi. Ya intinya balik ke sana, bagaimana kita bisa membenahi lifestyle di rumah, di keluarga kita, di keluarga kita gitu ya, makanan apa yang akan kita siapkan, apa yang akan kita berikan, minuman apa yang akan kita sajikan, apa yang kita stok gitu ya, misalnya stok minuman kaleng gitu, aduh tunggu dulu gitu ya, stok ini, karena nggak usah di stok aja mereka udah menyediakan gitu, udah membeli ya, anak-anak sekarang apalagi ya gampang ya, nih GoFood dong, ini dong gitu ya, bakso ini ya silakan, tapi kita juga harus jeli ini yang mana, di mana belinya, ini apa ya, kita harus berkomentar, kita ingatkan ke mereka, ya harus cerewet memang gitu ya, kembali ke komunikasi tadi ya Bu ya. Iya betul, kita sampaikan ya, saya sampaikan. Anak-anak juga sekarang banyak merantau, jangan lupa sayur ya, buah ya, itu aja pesen. Kemarin pas nonton film Senin harga naik gitu ya, ternyata ibunya juga komen begitu tuh. Saya bilang kan yang komen begitu nggak Umi aja yang cerewet, ibu-ibu kalian cerewet ya, memang harus gitu ya, tapi ada juga ibu-ibu yang nggak care, ya udah pokoknya dia mau makan gitu ya, nggak bisa kenyang, gitu pokoknya kenyang, nggak bisa, tetap kita harus lihat isi piringku. Kalau di kesehatan kan itu apa isinya gitu, sayur, protein apa segala macam tuh harus sedia.
Kalau uangnya nggak cukup, ya apa kira-kira yang bisa dibeli murah? Ini seninya jadi ibu tuh di sana Iya. gitu ya. Dikasih uang segini sama bapak, ini untuk beli apa Putar otak saja, ya. putar gitu Pokoknya ya. isi piringku tadi sesuai dengan standar kesehatan Tapi gitu ya. itulah perempuan tuh Iya. apa ya, pintar ya, multitask ya. Maaf ya. Bapak-bapak Bukan apa-apa, artinya bisa mengerjakan itu gitu ya. Ini loh dikasih uang segini, tolong nih dicari apa yang kira-kira mumpuni, mencukupi kebutuhan gizi keluarga. Kemudian tengah itu tolong cuci piring, tolong cuci kain, tolong ini ibu juga bisa. Ya kalau nggak kita yang menyelesaikan masalah itu, kalau kita nggak bisa langsung, kita cari ART gitu. Iya, Bisa. kita delegasikan, tapi kita delegasikan. Tapi keputusan pertamanya di ibu di gitu kita. ya, Bu, yang ngatur. Tapi tetap menurut saya kita harus punya ilmunya gitu. Kita suruh misalnya ART, tolong Mbak masak ini, tolong Bu masain ini gitu kan. Potong sayurnya entah kayak apa gitu, bahannya entah kayak apa yang dimasukin gitu ya kan. Kembalinya ke kita, kalau kita nggak ngerti, nggak bisa melatih orang yang kita delegasikan itu juga nggak sesuai. tolong jaga anak saya gitu misalnya ya, kita titipkan anak kita gitu. Kan kita harus lihat dulu ini yang jaga bisa nggak gitu. Jangan-jangan dititipin anak gitu Dikasih kan ya. handphone aja Kasih sepanjang handphone. hari. Nasinya yang makan dia. Nah, suami zalik ya, jangan sampai deh kita ketemu yang begitu. Tapi ternyata ada yang begitu. Makanya tetap kita yang harus jeli membantu menyelesaikan masalah rumah kita, di mana saat itu suami sedang bekerja di luar gitu, misalnya memikirkan di luar. Perempuan yang bisa menghandle ini, Menghandle gitu ya. Kolaborasinya di situ ya, Bu ya. Iya, dan ya kembali ya, kalau untuk kesehatan sekali lagi ibu yang menjadi Harus garda cerewet gitu ya, Bu ya, untuk mencek detail-detailnya tadi itu supaya keluarga dapat asupan yang bergizi gitu ya. Dan satu lagi, ibu memang harus kuat dan sehat. Kuat dan sehat. Kalau ibu udah sakit, aduh. Nanti tolong dirinya dulu ya. Dirinya juga harus seperti disehat pramugari di pesawat ya. Pasang masker untuk Anda, baru untuk orang Iya betul. di dekat Anda kita gitu. dulu, Kita dulu ya. Kemudian baru bisa kita ya, ibu-ibu jadi jaga kesehatannya supaya bisa jaga kesehatan seluruh keluarga gitu. Iya, insya Allah ini perannya penting ya. Ini kayaknya penting juga nih, Bu. Katanya kan woman support woman gitu ya. Seperti apa sebaiknya peran perempuan ini untuk mengkampanyekan hidup sehat itu kepada perempuan lain, khususnya misalnya tentang ASI, stunting gitu, Bu. Gimana sebaiknya peran kita? Karena ini masih banyak yang denial gitu, Bu. Apalagi tentang ASI ini, ya nggak keluar ASInya misalnya seperti itu. Kalau misalnya diberitahu, seolah-olah nggak empati misalnya gitu. Gimana triknya, Bu, sehingga woman support woman-nya itu memang benar-benar bisa kita bangun gitu, Bu. Iya. Ya, kalau menurut saya sih memang berbagi nih yang penting kayaknya ya. Jadi perempuan-perempuan yang sudah punya pengalaman terkait dengan apa yang tadi Bu Sari sampaikan, memberikan ASI, kemudian menjaga supaya gizi anak ya, anak nggak stunting di gitu. usia apa istilahnya kalau yang 1000 hari golden, pertama golden, kehidupan. Dan itu yang perlu dijaga memang ya. Dan saya pikir ya saling berbagi tadi. Jadi perempuan yang sudah punya pengalaman ini berbagi ke teman-temannya, berbagi ke ibu-ibu muda. Iya. Ya mungkin bisa ya kalau sekarang lewat Podcast non-official. podcast non-official bisa. Lewat media sosial banyak ya bisa ya. Ini Kalau ada mau juga share. ini ya, bisa program di tempat penitipan apa namanya? Iya, kita Andalas juga Daycare ya. Andalas Daycare, kita juga ada tempat penitipan anak ya. Artinya apa, mungkin di sana juga bisa kita sharing ke ibu-ibu muda ya. Disediain nggak, Bu, Diadakan. tempat nyimpan ASINya di sana? Kalau di sana kita punya kulkas, saya nggak tahu apakah bayi-bayi sekarang ada berapa bayi ya? Ada Saya bayi yang kurang masih tahu. ASI Ada. eksklusif nggak, Bu? Masih ada. Ada ya? Kalau nggak salah ada disediakan juga, kulkasnya ada gitu ya. Dan artinya apa, kita saling mengingatkan, ya mengingatkan ibu-ibu muda terutama ya, nih yang Di lingkungan senior-senior Universitas Andalas ya, ya. terutama ya. Jadi
perlu tuh kayaknya ada acara yang begitu ya. Iya. Kita kumpul bareng, imut-imut nih, ibu-ibu muda, ibu-ibu sama muda. ibu-ibu senior, sharing gitu ya. sharing. Tentu Case per case beda-beda kan. Beda-beda. Dulu misalnya ibu ini, oh ini mirip dengan case saya, dulu saya seperti ini, jadi ada sharing itu mungkin ya Bu ya. dan memotivasi ya, motivasi Memotivasi. satu lagi sehingga timbul inspirasi bagi si ibu-ibu muda untuk juga menjaga anaknya gitu ya. Iya. Boleh nih kalau Unan podcast official, Siap, Bu. podcast official Unan mau ini ya, Mau menghadirkan sharing tentang mengadakan, ASI ya Bu ya. iya boleh. Boleh Bu, nanti kita hubungi. Siapa Pengalaman nanti? punya anak, Iya. kayaknya saya ingin sharing juga ya, pengalaman juga bagaimana dengan Banyak sufor ya, Iya. susu formula segala macam gitu ya. Ya sekarang sebenarnya sekarang kan ada ya komunitas-komunitas yang misalnya ibu-ibu asosiasi menyusui, ibu menyusui ada iya, gitu Bu. yang apa namanya sudah banyak ya di masyarakat. Dan mereka care juga sampai masalah bencana juga, bagaimana ASI di saat bencana juga mereka peduli gitu ya. peduli ya. Alhamdulillah ya. Dan kayaknya kita perlu support yang begitu. Kemudian satu lagi yang nggak kalah penting adalah di lingkungan kita sendiri. Kalau Iya. misalnya di DW ada ibu-ibu muda, tapi sayang ibu-ibu muda jarang ikut DW gitu. Iya, karena sibuk ngurus banyak gitu ya. Tapi memang kayaknya perlu sekali-sekali nanti kita acara dengan ibu-ibu muda ini Iya. gitu ya. Apalagi yang suaminya menduduki jabatan apa begitu ya. Iya. Karena kita perlu mensupport itu. Iya. Ya terus terang ya, kayaknya memang perlu brainstorming ya. Iya. Bukan brainstorming, maaf. Apa namanya, studi banding sesama ibu-ibu gitu ya, benchmarknya gitu. Benchmark sesama ibu-ibu. Sehingga nanti oh begitu ya menghadapi kalau suami punya jabatan ini, kalau suami Iya. begini gitu ya, lalu anak-anak ngurus anak-anak di rumahnya gimana kan gitu ya, toughnya ibu-ibu lah gitu, saling sharing. Saya pikir nggak cukup hanya lewat apa namanya media-media itu saja, tapi Iya. juga perlu saling ini ya, saling Ada dua tukar arah, pendapat. komunikasi Iya. dua arah. Karena kalau misalnya media aja seolah-olah nggak mendalami situasi Iya, itu. betul, Karena masing-masing orang pasti punya case yang sangat spesifik yang Iya. nggak mungkin sama 100% dengan case orang lain ya Bu. ya. betul. Jadi ketika ketemu barulah oh, Terinspirasi, begini, gitu ya. terinspirasi. Oh, Walaupun ini tidak loh menyelesaikan, solusinya. paling nggak inspirasinya ya Bu Inspirasi, Sari ya. Iya. Itu yang Dia penting. kreatif mencari solusi. Iya, gitu iya. ya, Bu. Betul. Jadi saya pikir sih ketemunya kita tuh nggak selalu apa yang diberikan orang kita terima bulat-bulat, Iya. enggak. Oh iya bisa begini, inspirasinya yang penting. Iya. Oh ini bisa ya, oh ini begitu ya gitu. Iya. Jadi termotivasi juga. Karena kita juga sudah punya background persepsi sendiri gitu ya, yang betul. nggak mungkin 100% langsung kita terima dari orang, tapi itu ya temanya podcast ini memberi inspirasi, Iya. membuka wawasan gitu ya Bu. Betul. Ya latar belakang jelas Iya. beda, tentu nggak bisa dicekokin, nggak bisa dimasukin semua gitu. Iya. Ini baru tentang pendidikan kesehatan dan masih sangat sedikit ya Bu yang kita bahas. Ada satu lagi Bu, ternyata Oh, iya. peran perempuan ini di bidang perekonomian. Oh, oke. Pas banget kan, Ibu juga aktif mau membina gitu bagaimana koperasi Dharma Wanita. Kalau kita lihat makin tumbuh gitu Bu, banyak event, kemudian banyak lahir entrepreneur, ibu-ibu di kalangan keluarga besar Universitas Andalas gitu. Gimana sebenarnya Ibu memandang peran perempuan untuk perekonomian ini? Nah tadi Ibu bilang juga di Marsnya DWP itu juga Iya. kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Iya, betul. Sehingga mensupport keluarga jadi mandiri begitu Mandiri, ya. gitu. Ya, kalau saya memandang begini, ibu-ibu ini punya potensi, ya. Setiap ibu, setiap kita ini punya potensi. Oke lah, kalau kita bicara ibu-ibu punya potensi. Dan potensi itu yang harus kita kembangkan kalau menurut saya ya. Kalau misalnya ada ibu misalnya aja nih, ada yang bisa masak apa, bikin risoles aja minimal ya. Iya. Oh, yang lain kan pengen nyicipin juga, nggak hanya dia aja mungkin ya. Iya. Dan ternyata kalau dicicipin di keluarga inti, oh udah oke nih, di keliling udah oke, Udah yuk oke. kita bawa keluar gitu. Dan ternyata itu bisa menghasilkan gitu loh. Ya minimal dapat laba 10.000, lumayan lah gitu ya untuk bisa beli nasi Iya. tambahan atau apa, atau intinya ada keuntungan yang dia Iya. dapat, tidak hanya keuntungan nominalnya yang dia Iya. dapat, saya pikir ya, tapi juga bagaimana orang
mengapresiasi. Itu kan aktualisasi dari, diri ya. dari sisi Kebutuhan psikologisnya juga terpenuhi. Dia bahagia ada gitu perasaan ya kan? berdaya gitu ya. Bu. Jadi kalau kami di DW, saya mendata dulu dengan teman-teman di bidang ekonomi terutama, siapa nih yang ibu-ibu kita yang punya usaha-usaha kecil gitu ya. Usaha kecil, usaha besar, usaha kecil menengah gitu ya. Kemudian kita adakan kegiatan misalnya di arisan bulanan ya, kegiatan bulanan. PO dulu nih, siapa yang mau jualan apa, misalnya Hamin 5 lah ya, sebelum arisan, sebelum acara bulanan itu, kita sudah open order nih. Ada jual apa aja gitu, samba ya, lauk-lauk gitu kita ya. punya pasarnya gitu pasar, ya. Iya. Sebenarnya ada potensial penjualnya di sini, penyediaannya yang belum terekspos gitu ya. Katakanlah koperasi. Katakanlah kami menjadi fasilitator. Mempertemukan seller dan buyer gitu ya. Yuk kita ketemukan, termasuk yang waktu acara bazar Ramadan kemarin juga begitu. Dan kita baru kalau yang di tingkat bulanan itu baru di ibu-ibu DW di dalam aja baru gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, pulang-pulang gitu ya. Kita udah nenteng macam ada beras, ada telur, ada ini gitu ya. Lauk pauk gitu ya, alhamdulillah. Dan yang lain pun ibu-ibu merasa aku di rumah aja, tapi ternyata aku juga bisa menghasilkan gitu loh. Jadi dia nggak lari kemana-mana, nggak keluar kemana-mana, tapi di rumah aja dia menghasil bikin apa, tekwan gitu ya, pempek segala macam. Halo ibu-ibu yang bikin pempek dan tekwan, kemudian bikin risoles ya, bikin apa lagi? Kue-kue ya, macam-macam lah, Japan bread, apa segala macam, Korean bread, garlic bread, segala macam. Ada juga yang nasi kebuli segala macam ya, macam-macam ibu-ibu tuh bikin. Dan kita yang nggak sempat bikin atau kita yang ingin mencicipi, yang lain yang ingin mencicipi itu tuh pengen beli juga gitu kan. Dan alhamdulillah saling terbantu jadinya ya. Ada es buah juga gitu ya, alhamdulillah gitu saling. Nah ini saya ingin ibu-ibu merasa bahwa ada bisa mengaktualisasikan dirinya di sana dan juga ibu-ibu bisa saling sharing. Kalau udah sharing ke yang lain kan bahagianya kemudian bertambah. Juga ya nambah cuannya. Dan ini turut membahagiakan bapak-bapak kan. Sehingga bapak-bapak nggak dimintain duit turut cuma bapak. Nggak punya duit sendiri. Dan kalau dalam soal perekonomian, kalau kita sudah ibu-ibu ini mapan, mungkin nggak mapan banget kalau di kita masih ini ya kelas rendah lah, menengah ke bawah gitu. Tapi maksudnya UMKM kita masih yang biasa-biasa aja baru ya. Nah di sini nanti ada ibu-ibu yang bisa memberikan pelatihan, kita ajak, atau misalnya dari kampus ya STP gitu ya, atau LPPM ya kita bisa join sinergi. Untuk halal centernya kita juga udah punya di UNAN ya. Bagaimana untuk entrepreneurnya juga kita punya orang-orang ekonomi, orang bisnis ya, dari industri secara di psikologi juga ada gitu ya. Jadi itu yang saya harus dimanfaatin ya Bu dengan maksimal sumber daya yang kita punya di sampai ada ibu-ibu DWP yang di luar UNAN gitu ya bilang UNAN enak ya punya semua gitu. Ya itu dia ibu-ibu ya. Jadi mari kita saling bersinergi dan juga dosen-dosen yang punya kompetensi, punya kapasitas untuk bisa memberdayakan ibu-ibu ini, silahkan dengan senang hati kami bersedia untuk menjadi mitra. Silahkan diberdayakan dalam bidang apapun ya, terutama perekonomian ini. Nah, kemudian saya ingatkan juga ke ibu-ibu, kalau nanti kita sudah mapan di ekonomi ini, ingat bagaimanapun kita tetap menjadi istri bagi suami kita yang perlu kita hormati ya, karena imam di rumah kita adalah beliau gitu. Jadi jangan mentang-mentang nih udah bisnis besar, ini cerita yang udah menengah ke atas ya. Atau misalnya seorang ya pokoknya penghasilannya lebih dari suaminya, tetap bagaimanapun kita harus menjadikan bahwa suami kita kawam kita. Imam bagi kita, pimpinan kita. Nego aja berdiskusi kembali ke komunikasi lagi ya. Jalan. Ini loh saya dapat uang segini, ini gitu. Oke lah yang mau diumpetin lah gitu ya. Tapi tetap yang bisa di-share gitu ya. Dan jangan pula nanti
gadang kapalo gitu ya. Iya. Maaf ya, tingkat perceraian tinggi itu ya karena perempuannya yang gugat cerai yang banyak sekarang. Banyak tingginya Sumber gitu termasuk ya. yang tinggi. Itu memprihatinkan. Jangan sampai itu terjadi, dan yang paling penting adalah kembali penghargaan kita kepada suami kita. Dan gitu suami ya. juga menyayangi istri gitu Iya, ya, Bu, berlaku lemah lembut kepada istri. Nah, gitu. ya sebagai suami juga dia harus menunjukkan kepemimpinannya gitu. Jangan mentang-mentang istri yang kerja Cari-cari ilit-ilit istilahnya. jadi aneh-aneh pula ini kerja Iya. atau dia nggak mau kerja apa-apa. Iya. Ya bahkan lain ada kerajaan, ada bisa kerajaan ini pada sisi-sisinya gitu. Pasrah banget gitu. Ya seharusnya berusaha juga Berusaha menunjukkan juga. bahwa aku mampu, aku sanggup Iya. gitu ya, sehingga juga Urusan hasilnya nanti serahkan ke Allah ya, Bu, iya, ya. serahkan ke Allah. Jadi lakukan usaha, itu yang paling penting sih. Begitu kalau menurut saya. Jadi kalau balik-balik ke ekonomi, kami di DW itu dari ibu, oleh ibu, untuk ibu. Iya, ada di situ ya. Berharapnya nanti meluas ya, Iya, Bu, untuk ya UMKM lain ya. UMKM Alhamdulillah lain. udah terbukti di Iya. bazar Ramadan ya. Bersinergi Bazar sama UMKM lain, Iya. sehingga bazarnya ramai gitu Iya. ya. Karena Unan ini pasar kan, Bu ya, berapa ribu kita di sini yang sayang kalau uangnya Mahasiswa. keluar gitu Iya. kan kita. Mahasiswa 30.000 Iya. kurang lebih ya. Dosen Dosen sama tenaga tendik 3.000 gitu Iya. ya. Nah, Masya Allah gitu ya. Sayang banget. Alhamdulillah kita punya bank mitra di sini Iya. ya. Alhamdulillah punya juga ya ini usaha apa industri keuangan juga ada yang mensupport kita gitu. Iya. Apalagi kurangnya gitu. Iya. Kurang apa? Kurang Apa coba gitu ya. semangat ya, Iya, gitu ya. jadi ada kesempatan gitu Iya, ya untuk ibu-ibu di Universitas Andalas untuk mengambil peran juga di bidang ekonomi ini gitu ya, Bu ya. Betul. Banyak sekali sebenarnya, Bu ya, yang mau kita bahas. Tapi ada satu sebelum kita akhiri, Bu. Gimana Ibu melihat kehidupan yang berkualitas itu bagi perempuan? Kehidupan yang berkualitas kalau bagi saya dia nyaman, terutama dulu ya, nyaman di mana saja. Karena apa? Karena urusannya di rumahnya selesai, dan kemudian dia juga bisa bersosialisasi dengan sekitar. Dan tentu saja ini tidak lepas dari bagaimana kedekatan dia dengan Allah, dengan Tuhan. Ya, itu yang Bu, paling ya. penting. Iya. Karena kita nggak bisa bermanfaat ke orang lain sementara hubungan kita Belum dengan Allah. minallah kita nggak kita perbaiki gitu ya, Bu Itu ya. yang berkualitas kalau menurut saya. Iya, Bu. Dan ya kembali bagaimana komunikasi kita dengan Allah, komunikasi kita dengan keluarga kita, terutama suami kita. Itu udah hidup yang berkualitas ya, Bu ya. Itu yang sudah berkeluarga. Bagi yang belum berkeluarga, bagaimana komunikasi kita dengan Allah, bagaimana komunikasi kita dengan orang tua kita. Atau kalau orang tua nggak ada gimana, Bu? Dengan wali kita, kakak, adik, atau siapa. Nggak ada kakak, adik, paman kita. Adalah gitu. Nggak mungkin kita sendiri tiba-tiba diturunkan. Adam aja sama Hawa ya, Bu. Pasti ada ya. Gitu menurut saya. Ya. Ibu tadi kan baru kita bahas peran ibu-ibu gitu. Sementara kan pemirsa podcast kita ada remaja-remaja putri kita yang sekarang sedang berjuang di pendidikan dan mungkin nanti akan ke karir. Boleh ditinggalkan pesan untuk Ranger putri ini, Bu? Rangers, wah keren ya. Jadi kalau menurut saya adik-adik tetap ya, kalau sekarang sedang kuliah, serius sih kuliahnya. Jangan nanti akhirnya jadi ibu juga, akhirnya di rumah juga, jangan. Karena bagaimanapun seorang yang bersekolah sangat berbeda dengan orang yang tidak bersekolah. Orang yang berpendidikan sangat berbeda dengan yang tidak berpendidikan gitu ya. Karena pendidikan di perguruan tinggi terutama ini kan tidak hanya meng-create konten ya, kita ini mampu dalam kontennya, konten dari materi kuliah kita, tapi juga dari how to, bagaimana kita bisa problem solving ya, leadership, kemudian juga bagaimana kita bersosialisasi dengan teman-teman, kita membangun networking ya, dan juga kemampuan berpikir logik kita, berpikir ilmiah lah. Lebih gimana ya, kita tuh nggak asal mikir gitu, tapi dengan bekal yang sudah kita dapat selama kuliah, apapun jurusan kita, saya pikir kita dibentuknya untuk menjadi seorang problem solver
gitu ya, bukan yang nambahin problem ya. Itu yang paling penting. Dan ya sekali networking juga penting ya. Pergaulan juga dijaga ya Bu ya. Dan saya harapkan adik-adik juga tetap ya selalu kontak orang tua, artinya close dengan orang tua. Apapun yang terjadi, bagaimanapun orang tua kita tetap adalah orang tua yang kita butuhkan doa-doanya ya. Terasa karena saya udah yatim piatu ya. Terasa dulu ketika ibu saya meninggal gitu ya, saya tinggal punya abah gitu ya. Aduh, rasa pincang kaki saya satu gitu ya. Saya biasa mendoakan saya gitu ya. Kemudian ketika abah nggak ada, oh ya Allah, gini ya, berarti aku harus lebih kuat lagi gitu ya. Artinya dua-dua orang itu sangat kita butuhkan. Ya, sangat kita butuhkan. Kalau nggak punya orang tua, siapa yang kita tuakan? Siapa yang kita angkat jadi orang tua kita? Itu paling penting. Hargai mereka. Dan yakinlah bahwa apa yang kita usahakan saat ini ya, itu akan menjadi satu dampak, memberi dampak kita di masa depan gitu. Jangan sedih ya. Jangan sedih. Oh, susah kuliah, susah ini. Pasti akan ada hikmahnya. Saya selalu berkatakan, pasti ada hikmahnya. Sekalipun misalnya di UKM, aduh ini teman-teman begini, atau misalnya mengerjakan tugas ya, tugas kelompok gitu. Aku aja, ya udah biarin aja. Gitu ya. Kalau ternyata kita nggak bisa komunikasi dengan kelompok ini dan teman-teman malah cuek gitu ya sudahlah, kerjakan saja apa yang kita bisa. Insya Allah akan berbuah manis untuk kita. Yakin deh. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Dan perlu diskusi-diskusi berikutnya karena banyak tadi topik-topik yang harus menjadi perhatian kita, yang kita manfaatkan podcast Unan Official ini untuk mengedukasi lebih banyak orang, nggak hanya di Universitas Andalas, juga di masyarakat khususnya ya Bu. Sekali lagi terima kasih Bu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.